Israel kembali melancarkan operasi militer besar-besaran yang langsung menggegerkan kawasan. Tanpa peringatan panjang, pesawat tempur dan rudal jarak jauh Israel menghantam sebuah pangkalan militer utama milik Iran yang terletak dekat perbatasan. Serangan ini dilakukan dengan pola serangan kilat, memanfaatkan intelijen yang telah dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Target yang dihancurkan meliputi gudang amunisi, fasilitas komando, hingga barak militer yang menampung ratusan pasukan Iran. Dalam laporan awal, sumber militer menyebutkan bahwa serangan ini bukan sekadar operasi pengintaian atau pesan simbolik, melainkan serangan penuh perhitungan yang dirancang untuk melumpuhkan aset Iran di garis depan. Puluhan rudal balistik ditembakkan dari udara dan laut, kemudian diikuti dengan serangan drone yang menyisir sisa fasilitas untuk memastikan pangkalan tersebut benar-benar rata dengan tanah. Israel berdalih bahwa pangkalan tersebut digunakan oleh Iran untuk menyuplai kelompok-kelompok perlawanan yang aktif di kawasan, terutama di Suriah dan Lebanon. Menurut klaim Israel, serangan ini adalah langkah defensif untuk mencegah ancaman yang semakin besar dari Teheran. Namun, jika melihat skala kehancuran yang ditimbulkan, jelas operasi ini lebih dari sekedar defensif, melainkan serangan besar yang menyulut bara konflik langsung. Pemerintah Iran segera mengkonfirmasi bahwa pangkalan mereka di wilayah itu hancur lebur akibat serangan Israel. Beberapa jam setelah kejadian, gambar satelit menunjukkan area seluas beberapa kilometer persegi hangus berbakar dengan ledakan susulan akibat amunisi yang ikut terbakar di dalam pangkalan. Iran menuduh Israel sengaja memprovokasi perang lebih luas dengan menghantam pangkalan yang posisinya sangat strategis. Di dalam negeri Israel, militer menyebut operasi ini sebagai keberhasilan signifikan yang membuktikan kemampuan intelijen dan serangan presisi mereka. Media pro-pemerintah Israel bahkan menggambarkan serangan ini sebagai pukulan keras terhadap ambisi regional Iran. Namun di sisi lain, analis internasional menilai langkah Israel ini sangat beresiko. Dengan menghancurkan pangkalan utama Iran di perbatasan, Israel praktis membuka jalan bagi serangan balasan besar-besaran dari Teheran. Tidak lama setelah serangan, situasi langsung memanas. Iran melalui Kementerian Pertahanan mengeluarkan pernyataan keras, menyebut Israel telah melewati batas merah yang selama ini coba dijaga. Bahkan, pejabat tinggi militer Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan memberikan balasan yang jauh lebih menghancurkan. Dengan serangan di babak pertama ini, tensi kawasan langsung melonjak drastis. Perbatasan yang sebelumnya sudah panas, kini menjadi titik api utama, dan semua pihak menyadari bahwa eskalasi besar hanya tinggal menunggu hitungan jam, bukan hari. Serangan Israel ke pangkalan militer Iran langsung memicu gelombang kemarahan di Teheran. Tidak ada lagi kalimat diplomatis, tidak ada lagi basa-basi pengecaman seperti biasanya. Pemerintah Iran menyebut serangan tersebut sebagai tindakan perang terbuka. Pernyataan keras muncul bertubi-tubi dari berbagai institusi tinggi, mulai dari Presiden Iran, Dewan Keamanan Nasional, hingga Garda Revolusi. Semua menyuarakan satu nada, Israel harus membayar mahal. Media pemerintah Iran menayangkan gambar kehancuran pangkalan mereka sepanjang hari, memperlihatkan ledakan susulan, kepulan asap hitam pekat, dan sisa puing yang berserakan. Tayangan ini diputar berulang-ulang bukan hanya untuk konsumsi publik domestik, tetapi juga sebagai sinyal ke dunia bahwa Iran benar-benar tidak akan tinggal diam. Di jalan-jalan Teheran dan kota besar lainnya, ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk anti-Israel. Sorokan balas dendam menggema, sementara bendera Israel dan Amerika dibakar sebagai simbol kemarahan. Elit politik Iran memanfaatkan momen ini untuk menguatkan posisi mereka, menegaskan bahwa serangan Israel bukan hanya terhadap militer Iran, tetapi juga terhadap kedaulatan dan kehormatan nasional. Sementara itu, Garda Revolusi Iran menggelar rapat darurat. Para komandan senior segera merumuskan strategi balasan. Sumber intelijen menyebutkan bahwa Teheran langsung memerintahkan mobilisasi unit rudal balistik, drone kamikaze, dan pasukan darat cadangan. Mereka juga mengaktifkan jaringan sekutu di Lebanon, Suriah, dan Irak untuk bersiap menghadapi instruksi serangan serentak. Iran tidak ingin sekadar membalas,
Mereka ingin membalas dengan cara yang mengguncang psikologi militer Israel. Reaksi politik internasional pun terbelah. Beberapa negara barat menyerukan deeskalasi dan meminta kedua pihak menahan diri. Namun narasi semacam itu jelas tidak digubris oleh Iran. Dari perspektif Teheran, menahan diri sama saja memberi sinyal kelemahan. Mereka menegaskan bahwa kali ini tidak ada kompromi. Serangan Israel harus dibayar dengan darah tentara mereka. Dalam rapat tertutup di parlemen Iran, sejumlah anggota legislatif bahkan mendesak pemerintah agar segera mengizinkan serangan langsung ke jantung pertahanan Israel, bukan hanya membalas secara simbolis. Mereka menyebut bahwa jika Israel berani menghancurkan pangkalan militer di perbatasan, maka Iran punya hak penuh untuk menghancurkan markas inti Israel di wilayahnya. Pejabat tinggi militer Iran bahkan mengeluarkan pernyataan yang langsung menjadi headline. Israel akan menyesal telah menyalakan api yang tidak bisa mereka padamkan. Di titik ini, kemarahan Iran berubah menjadi momentum politik sekaligus militer. Dunia menyadari yang akan datang bukan lagi serangan kecil-kecilan, tetapi kemungkinan besar operasi militer skala besar yang berpotensi memicu perang regional. Israel sendiri tampak menyadari konsekuensi tindakannya. Pasukan mereka mulai meningkatkan kesiagaan di seluruh perbatasan. Kota-kota dekat jalur Gaza, Lebanon, dan Suriah diperintahkan untuk siaga penuh. Sistem pertahanan Iron Dome ditempatkan di titik-titik strategis. Namun banyak analis menilai bahwa sekalipun Israel memiliki sistem pertahanan canggih, mereka tidak akan mampu menghadapi serangan besar-besaran terkoordinasi dari Iran. Di balik layar, Badan Intelijen Amerika Serikat dan Eropa juga mulai panik. Laporan diplomatik bocor menyebutkan bahwa sejumlah negara barat khawatir Iran akan melancarkan serangan langsung ke kota-kota besar Israel dalam 48 jam ke depan. Jika itu benar terjadi, maka dunia bisa menyaksikan salah satu eskalasi perang terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Dan benar saja, tanda-tanda balasan Iran mulai terlihat. Armada rudal jarak menengah dipindahkan ke lokasi-lokasi peluncuran rahasia. Drone-drone bersenjata diluncurkan ke udara sebagai bentuk demonstrasi kekuatan. Seluruh jaringan media pro-Iran menegaskan bahwa balasan sudah disiapkan, tinggal menunggu tombol ditekan. Dengan kondisi ini, dunia menahan nafas. Pertanyaannya bukan lagi apakah Iran akan membalas, melainkan kapan dan seberapa besar balasannya. Balasan Iran akhirnya datang, dan bukan dalam bentuk peringatan kecil atau serangan simbolik. Teheran melancarkan serangan besar-besaran langsung ke jantung pertahanan Israel di Ashkelon, sebuah kota strategis yang dikenal sebagai salah satu basis militer utama Israel. Inilah momen yang selama ini ditunggu Iran, pembalasan yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bisa menerima pukulan, tetapi juga mengembalikannya dengan kekuatan yang lebih brutal. Serangan dimulai dengan gelombang rudal balistik jarak menengah yang ditembakkan secara simultan dari beberapa titik peluncuran di Iran. Dalam hitungan menit, langit di atas Ashkelon dipenuhi cahaya oranye dari roket dan rudal yang meluncur cepat. Sistem pertahanan Iron Dome Israel langsung bekerja keras, menembakkan rudal pencegat untuk menghadang. Namun kali ini serangan Iran dirancang dengan strategi jenuh. Mereka menembakkan lebih banyak rudal daripada yang mampu dicegat oleh Iron Dome. Hasilnya, puluhan rudal berhasil menembus pertahanan Israel dan menghantam markas militer besar di Ashkelon. Ledakan dahsyat terdengar bertubi-tubi, mengguncang kota itu seperti gempa bumi. Barak tentara, gudang persenjataan hingga pusat komando hancur berkeping-keping. Satu rudal bahkan dilaporkan menghantam langsung asrama tentara, menyebabkan kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Tidak berhenti di situ, Iran juga mengerahkan armada drone kamikaze untuk menyisir lokasi-lokasi yang belum hancur. Drone-drone itu meluncur rendah, menghindari radar, lalu meledak tepat di titik vital pangkalan. Asap hitam tebal membubung ke udara, sementara sirina peringatan meraung tanpa henti di seluruh kota. Laporan awal dari militer Israel menyebut 700 tentara tewas seketika dalam serangan itu, sementara 5.400 lainnya mengalami luka serius, mulai dari luka bakar, patah tulang, hingga trauma akibat ledakan. Angka ini mengejutkan publik Israel dan dunia internasional, karena jumlah korban yang begitu besar jarang terjadi dalam satu serangan tunggal.
Israel yang biasanya membanggakan militernya sebagai tak terkalahkan, kini harus menelan pil pahit dengan kerugian paling besar dalam sejarah modern mereka. Kekacauan segera menyelimuti Ashkelon. Ambulans berkejaran menuju pangkalan, sementara helikopter evakuasi terbang bolak-balik mengangkut korban ke rumah sakit militer. Namun kapasitas rumah sakit kewalahan. Koridor dipenuhi tentara yang terluka, banyak diantaranya harus dirawat di lantai karena tidak ada tempat tidur kosong. Pemerintah Israel berusaha menenangkan warganya dengan menyebut bahwa Israel masih berdiri kuat. Tetapi kenyataan di lapangan sulit ditutupi. Media lokal menunjukkan gambar-gambar memiluhkan, tentara berlumuran darah, keluarga yang menangis di depan rumah sakit, dan bangunan markas militer yang rata dengan tanah. Dari Teheran, Iran menyebut serangan itu sebagai peringatan tahap pertama. Pejabat militer mereka menegaskan bahwa jika Israel masih berani melancarkan agresi, maka gelombang serangan berikutnya akan lebih besar. Dengan kata lain, serangan ke Ashkelon hanyalah permulaan dari operasi balasan Iran. Serangan Iran ke markas militer Israel di Ashkelon meninggalkan luka yang sulit ditutupi. Angka korban yang mencapai 700 tentara tewas dan 5.400 luka serius menjadi catatan paling kelam dalam sejarah militer Israel modern. Angka ini bahkan lebih besar daripada sebagian perang-perang sebelumnya yang memakan waktu berbulan-bulan. Hanya dalam hitungan jam, satu serangan Iran berhasil meluluh lantakkan struktur pertahanan sekaligus mental pasukan Israel. Di lapangan, suasana berubah menjadi mimpi buruk. Rumah sakit militer dipenuhi tentara yang terluka, banyak diantaranya dengan kondisi parah akibat ledakan. Dokter dan perawat kewalahan, sebagian terpaksa melakukan operasi darurat di lorong-lorong rumah sakit. Gambar-gambar yang bocor ke publik memperlihatkan tentara berlumuran darah berbaris menunggu giliran operasi. Bahkan ada laporan bahwa beberapa korban harus diterbangkan ke luar negeri karena sistem kesehatan Israel tidak mampu menampung jumlah korban yang begitu besar. Militer Israel yang selama ini digadang sebagai salah satu yang paling disiplin dan terlatih di dunia, kini tampak goyah. Banyak tentara yang kehilangan rekan sekaligus komandannya dalam satu malam. Moral pasukan anjlok drastis, bahkan beberapa laporan menyebut ada unit yang menolak diperintahkan maju ke garis depan sebelum ada kepastian perlindungan yang lebih baik. Sementara itu di media sosial, gelombang sindiran dan dark jokes menghantam Israel tanpa ampun. Banyak netizen dunia menyoroti betapa ironisnya negara yang sering menyebut dirinya sebagai kekuatan tak terkalahkan justru roboh hanya dengan satu serangan besar Iran. Iron Dome, lebih cocok disebut Iron Sieve, saringan besi, tulis salah satu komentar pedas yang langsung viral. Di sisi lain, media Iran dan negara-negara sekutu mereka menayangkan serangan ini sebagai kejayaan baru. Tayangan ledakan di Ashkelon diputar berulang-ulang diiringi komentar bahwa Israel akhirnya merasakan penderitaan yang selama ini mereka tebarkan ke pihak lain. Para pejabat Iran dengan lantang menyebut bahwa serangan ini hanyalah permulaan dan jika Israel tetap keras kepala, maka angka korban berikutnya akan lebih besar lagi. Pemerintah Israel berusaha menutupi kepanikan dengan narasi, "Kami masih kuat." Namun rakyat mereka tidak mudah diyakinkan. Banyak keluarga tentara berkumpul di depan rumah sakit menuntut jawaban. Tangis, teriakan, dan amarah bercampur menjadi satu. Para analis menyebut bahwa tekanan internal terhadap pemerintah Israel kini semakin besar karena mereka bukan hanya gagal melindungi tentaranya, tetapi juga gagal menjaga wibawa negara. Dari luar negeri, sekutu Israel juga menghadapi dilema. Amerika Serikat mencoba menunjukkan dukungan moral, tetapi di balik layar mereka khawatir bahwa jika konflik ini terus meluas, maka Washington bisa terseret dalam perang langsung dengan Iran. Negara-negara Eropa pun mulai berhati-hati mengeluarkan pernyataan, lebih banyak menyerukan deeskalasi ketimbang membela Israel secara terang-terangan. Roasting terhadap Israel makin menjadi-jadi. Banyak pengamat menyindir bahwa selama ini Israel terlalu percaya diri dengan teknologi militernya, padahal realitanya mereka tidak siap menghadapi serangan balasan sebesar ini. Mereka pikir bisa nembak rudal kayak main game, ternyata musuhnya beneran serius, ujar seorang analis Timur Tengah dengan nada sinis.